pada hari ini, yaitu satu, melalui pengamatan video pembelajaran, siswa kamu mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Ya. Kedua, melalui tayangan PowerPoint, coba David dimatikan dulu speakernya, nak. Ya. Kedua, melalui tayangan PowerPoint dan membaca buku teks, kamu mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar, kamu menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia. Berikutnya, melalui pengamatan video pembelajaran dan membaca buku tema, kamu mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Ya, jadi itulah anak-anak Ibu ya, tujuan pembelajaran kita pada saat ini yang Ibu bacakan tadi. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Ya, manfaatnya dalam kehidupan kita ya seperti dalam nilai-nilai Pancasila ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tempo hari Ibu sudah membagikan buku paket siswa. Jadi bagaimana anak-anak kami semua sudah dibawakan? Sudah. Ya. Baik, terima kasih kalau sudah dibawakan ya. Ya, jadi di buku pembelajaran kita ini coba perhatikan halaman 20 sampai 23. Sudah dibuka semua bukunya? Ya. Ya, di situ dari isi buku halaman atau buku siswa itu pada halaman 20 sampai 23, di situ ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi suatu pondasi atau dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Ya, jadi Ibu mau membacakannya, yang meneruskan membacanya itu si David. Silahkan dibaca David, rumah kita. Rumah kita adalah Indonesia. Aku, kamu, dan kita berada di rumah yang sama, memiliki pondasi yang kuat, yaitu Pancasila. Negara Indonesia tidaklah berlebihan jika diumpamakan sebuah rumah atau bangunan. Alasannya, kalau dasar atau pondasi rumah kita tidak kuat, maka kita tidak bisa roboh dan bercerai-berai. Iya, bagus sekali ya membacanya. Anak Ibu juga udah bagus membacanya, tapi perlu ditingkatkan lagi ya anak Ibu ya, David ya. Udah direkam ya, Pak? Oke, Bu. Ya. Jadi Pancasila ini anak-anak Ibu coba diperhatikan ya. Ini adalah sebagai dasar negara kita, khususnya negara Indonesia ini. Ya. Ini kenapa dikatakan dasar? Dia pondasi yang kuat. Kalau kita dekatkan dalam kehidupan kita, coba perhatikan ya. Kalau tidak ada dasar negara kita ini, berarti sewenang-wenangnya saja manusia itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak orang lain. Jadi dengan adanya dasar kita yaitu Pancasila, maka negara kita ini terbentuk dengan suatu persatuan yang kuat, ya, persatuan sehingga terjadilah yang namanya negara yang kokoh. Ya. Coba kalau kita perhatikan sebuah kursi, bagaimana bisa sebuah kursi itu dia bisa kita pakai kalau kakinya sudah roboh. Ya, jadi seumpama kursi itu kakinya salah satu sudah roboh. Apa yang terjadi pada kursi itu anak-anak Ibu? Apa yang terjadi? Apabila kaki kursi kita sudah patah.
Apakah kita bisa duduk di kursi itu? Tidak. Betul sekali. Tidak bisa kita duduk di kursi itu. Ya, demikianlah negara kita ini kalau tidak ada kekompakan, kalau tidak ada saling percaya diri kepada terutama pada negara kita. Ya. Kemudian anak-anak ibu dalam negara kita ini, coba dulu negara kita ini kalau tidak didasari dengan Pancasila, apa yang terjadi? Terjadinya permusuhan, baik antar suku, golongan, dan terlebih-lebih antar agama. Ya, dengan adanya dasar Pancasila, inilah pedoman kita untuk bisa berdiri di negara Republik Indonesia ini dengan bersatu. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kita bisa berdiri kokoh kalau kita selalu mengamalkan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Ya, anak-anak ibu, coba diperhatikan layarnya. Di sini ibu sudah menyediakan sebuah video tentang nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita simak bersama-sama ya anak-anak ibu. Ya, coba perhatikan ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap tenggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Gak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Ya, jadi anak-anak ibu tadi sudah memperhatikan video tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya.
Ya, di sini tadi kalau kita perhatikan video ini, dia memberikan contoh kepada kita mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Bagaimana itu dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Di bawah ini, coba perhatikan layarnya, Ibu telah menyiapkan sebuah tanya jawab ya tentang contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Pancasila. Ya, di sini ada Ibu buat 5 buah pertanyaan. Jadi pertanyaan ini nanti anak-anak Ibu kita melakukan tanya jawab ya. Contohnya seperti perilaku atau sikap itu terdapat pada sila keberapa berdasarkan tadi video yang telah kamu perhatikan tadi atau yang kamu simak tadi. Ya, bagaimana anak-anak Ibu siap untuk pertanyaannya? Siap. Ya, baik. Untuk yang pertama, Ibu pingin yang menjawabnya ini si Brian ya. Contoh ya. Yang pertama, Ibu bacakan ya. Gotong royong itu terdapat pada sila keberapa itu? Ketiga. Bagaimana yang lain? Benar atau salah? Benar. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Brian. Iya, betul sekali ya anak-anak Ibu ya. Nanti setelah pulang Ibu ke rumah Brian nanti memberikan sebuah hadiah karena dia berhasil menjawab satu buah pertanyaan Ibu. Ya, ini Ibu sediakan hadiahnya berupa buku tulis ya untuk Brian. Ya, nanti setelah pembelajaran kita selesai, nanti Ibu antar ke rumah Brian ya. Yang kedua, Ibu mau menanyakannya kepada yang menjawabnya ini Fonta. Fonta, ada Fonta? Si Fonta? Ada. Oh, hadir si Fonta? Ada. Iya, baik. Pertanyaan yang kedua, si Fonta yang menjawab ya, coba ya. Rajin beribadah itu terdapat pada sila keberapa, Fonta? Coba. Pada sila keberapa? Kedua. Bagus sekali. Iya. Bagaimana yang lain? Benar atau salah jawabannya? Benar. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Fonta. Frida Gula. Nanti satu buah hadiahnya Ibu berikan kepada si Fonta berupa buku tulis ya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, Ibu mau yang menjawab ini adalah Berkat. Jawabannya apa, Berkat? Halo? Berkat bisa dengar Ibu? Bisa? Oh, lagi keluar ya, sedang terganggu jaringannya ya. Ibu lemparkan kepada yang lain. Sama si Abi. Nah, coba si Abi nomor 3 itu melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Coba Abi. Bisa? Nah, terdapat pada sila keberapa itu anak Ibu? Oh, si Abinya juga ya, terganggu jaringan. Oh, ada. Pada sila keberapa? Pada sila keberapa? Sila keempat. Sila keempat. Yang lain bagaimana? Benar atau salah itu? Benar. Iya, beri tepuk tangan buat si Abi. Nanti hadiahnya Ibu antar ke rumah ya, satu buah buku tulis ya. Kemudian berikutnya Ibu mau yang menjawab ini Iren. Iren ada? Iren ada? Ada. Hadir? Hadir Iren? Ya, baik. Dengarkan pertanyaannya ya anak Ibu. Ada. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Ini terdapat pada sila keberapa anak Ibu? Iren? Kedua.
Berapa? Sila kedua. Sila kedua. Benar atau salah anak-anak ibu yang lain? Iya betul. Tepuk tangan buat Iren. Nanti setelah kita pulang, ibu antarkan satu buah buku sebagai hadiah karena kamu berhasil menjawab pertanyaan ibu dengan benar. Iya, satu lagi ini ada yang muncul-muncul si Nur Septi. Ibu mau yang menjawab soal yang terakhir ini adalah Nur Septi. Coba perhatikan soalnya Nur Septi ya. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ini terdapat pada sila keberapa ini Nur Septi? Kelima. Bagaimana yang lain, benar atau salah? Benar. Iya, beri tepuk tangan buat Nur Septi. Nanti ibu kasih hadiah satu buah buku tulis. Jadi setelah pembelajaran kita nanti ibu antar ke rumah Nur Septi ya, karena kita lagi Zoom ini. Ya, jadi bagi anak-anak ibu yang lain yang belum kebagian untuk pertanyaan, nanti di berikutnya ibu kembali menanyakannya baik melalui LKPD. Di situ nanti ada pertanyaan dan di situ nanti dapat juga hadiah dari ibu yang belum dapat hadiah ya. Sudah dengar semua? Sudah. Iya, bagus sekali. Masih semangat belajarnya? Masih, bagus. Kita teruskan ya. Ya, di sini Ibu sudah menyediakan sebuah pertanyaan dengan diskusi. Ya, sebenarnya ini kalau kita melakukan pembelajaran luar jaringan, kita langsung diskusi, kita bagi per kelompok. Tetapi kita terbatas karena jaringan, kita tidak bisa kumpul-kumpul. Ya, jadi Ibu menyiapkannya di sini dalam bentuk kelompok. Maksudnya di sini nanti kita ada jumlahnya 9 orang ya. 1, 2, 8, ya. 9 orang, kita bagi 3 kelompok. Tapi cara menyelesaikannya nanti Ibu pilih dulu siapa-siapa saja nanti ketua kelompok tiap kelompok tersebut. Ya, jadi begini caranya ya anak-anak Ibu ya. Coba diperhatikan bagaimana cara mengerjakannya ya. Di sini Ibu menyediakan soal. Soalnya Ibu bacakan ya. Jelaskan contoh sikap dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, dijelaskan secara singkat aja ya. Jadi nanti ini Ibu siapkan LKPD-nya. Jadi di LKPD itu nanti Ibu sudah mencantumkan kolom nama. Silakan kamu tulis nanti nama kamu di kolom tersebut. Siapa saja nanti kelompok kamu, ya. Kelompok kamu yang ikut contohnya ya. Karena 9 orang nanti kita bagi 3 kelompok. Yang satu kelompok 1, 3 orang. Kelompok 2, 3 orang. Kelompok 3, hanya itu nanti yang unggul 4 orang ya, anak-anak Ibu ya. Perhatikan ya cara pembagiannya. Jadi yang menjadi ketua kelompok nanti tulis nama kamu bagian pertama. Baru kawannya, anggota kelompoknya berikutnya ditulis namanya. Ya, sudah? Caranya nanti, karena Ibu perhatikan rumah anak Ibu ini ada yang berdekatan. Nah, ada yang berdekatan, makanya nanti Ibu bagi dalam kelompok ini sesuai dengan kedekatan rumah masing-masing ya. Ya. Ya, yang pertama mohon diingat ya, di mana kelompok masuk masing-masing ya. Sudah dengar anak-anak Ibu? Iya. Baik. Kelompok pertama, ketuanya Cerlin. Ada Cerlin? Ya. Ada Bu. Kelompok pertama Cerlin, anggotanya Brian. Dan
Iren. 3 orang ya. Ya. Kelompok kedua. Ovi. Ovi ada? Ada Bu. Iya, Ovi, Fonta, dan siapa satu lagi ya? Berkat. Iya, karena dekat rumah itu kan tidak jauh jaraknya, nanti bisa komunikasi ya untuk mengerjakan soalnya. Kelompok yang terakhir, yang ketiga ya. Ya. Ini Nur Septi. Ada Nur Septi? Ada. Nur Septi, David, Abi, siapa lagi? Satu lagi yang belum Ibu sebutkan namanya? Oh, bukan. Satu lagi siapa yang belum Ibu sebutkan? Oh, Abdiel. Betul sekali ya. Jadi itu adalah kelompok 3. Bagaimana Nana Ibu? Sudah tahu di mana kelompoknya masing-masing? Bagus. Ya. Jadi nanti Ibu kirim LKPD-nya di WA grup kita. Jadi setelah selesai nanti kalian kerjakan, kalian kirim LKPD-nya itu di WA pribadi Ibu ya, yang sudah Ibu share kepada anak-anak Ibu. Sudah mengerti anak-anak Ibu? Sudah. Iya, baik. Jadi itu mengenai kelompoknya ya. Ada pertanyaan di situ? Tidak, Bu. Sudah jelas semua? Iya, baik. Kalau sudah jelas kita teruskan ya. Apa maksud dengan LKPD? Oh, LKPD. Siapa itu? Sebrian. Oh, iya anak Ibu ya. LKPD itu ya, kepanjangannya lembaran kerja peserta didik. Ya, jadi di lembaran itu nanti kamu cantumkan tugas kamu masing-masing. Yang dulunya ini disebut LKS. Jadi sekarang udah diubah jadi LKPD, lembaran kerja peserta didik. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah. Iya, bagus sekali. Ya, kita teruskan anak Ibu ya. Ada pertanyaan atau tidak? Kita teruskan kalau tidak ada ya pertanyaannya. Ya, baik. Ke berikutnya. Di sini kita masuk pada pelajaran tentang IPS. Ya. Bagaimana di layar anak Ibu kelihatan peta? Kelihatan. Ya. Kalau yang pakai HP pasti tampilannya itu kecil ya. Ya, jadi coba diperhatikan ya. Di sini ini adalah peta negara kita Indonesia. Ya, jadi di negara kita ini kalau kita perhatikan peta ini sangat luaslah wilayah kita Indonesia ini. Ya, di dalam peta ini terdapat beberapa pulau yang sangat besar. Pulau yang terbesar di Indonesia ini ada itu salah satunya ya, Sumatera, Pulau Sumatera, Kalimantan, kemudian Sulawesi, ada Papua. Itu adalah salah satu daripada contoh pulau-pulau yang besar yang terdapat di negara kita ini, di Indonesia. Ya, dari situ kita tahu bahwa negara kita ini sangat luas. Ya, luasnya kalau kita perhatikan dari Sabang sampai Merauke, ya, terbentang luas dengan berbagai pulau yang disatukan oleh laut. Ya, laut kita sangat luas ya. Nah, jadi inilah gambaran peta khususnya negara Indonesia. Ya. Kalau kita perhatikan betapa luasnya sehingga penduduk di negara kita Indonesia ini ada berapa juta lah banyaknya. Coba dibacakan itu Chelsea, dibacakan jumlah penduduknya dulu anak Ibu ya. Kelihatan? Kelihatan. Jumlah penduduk 2.741.300
ribu. Iya, anak ibu, betul sekali ya. Cara membacanya anak ibu ya, coba diperhatikan keseluruhannya ya. Cara membaca jumlah angka penduduknya begini ya, diperhatikan layarnya. Jumlah penduduk Indonesia itu 271 juta 349.889. Itu pun hanya sampai bulan Januari kemarin 2021. Belum lagi yang bertambah ini dari bulan Maret, April, Mei sampai Juni ini ya. Hanya khusus sampai pada bulan Januari itu sudah 271 juta. Coba bayangkan berapa jiwa lah itu yang satu negara ini. Cobalah presiden kita itu memimpin jiwa-jiwa ini yang sungguh besar ya. Jadi dalam memimpin ini negara yang besar ini butuh kesabaran ya. Seperti Bapak Presiden kita. Siapa dulu presiden kita di Indonesia ini? Siapa yang tahu namanya? Siapa nama presiden kita pada saat ini? Iya, betul sekali. Bapak Presiden Joko Widodo. Dia memimpin negara yang besar ini dalam jumlah jiwa yang berjuta. Ya, coba ya. Bayangkan apabila terjadi perpecahan di negara kita ini. Ini yang jutaan ini terpecah-pecah, terbelah-belah. Baik dari suku, kalau kita perhatikan ya, ada bermacam suku, ada bermacam agama, kulitnya berbeda-beda, ada yang hitam, yang putih, ada yang dari barat, ada yang dari timur. Ya, jadi kita ini beragam-ragam, berbeda-beda. Tetapi kita satu tadi didasari dengan apa tadi? Di PKN apa? Didasari dengan apa? Pancasila, betul sekali. Kita didasari dengan Pancasila. Makanya negara kita ini kuat, dia kokoh dengan persatuan yang didasari oleh Pancasila. Coba kalau tidak ada persatuan kita, terjadinya perpecahan. Ini memilah-milah. Oh, kamu itu agama kamu beda dengan agama saya. Saya tidak mau berteman dengan kamu. Itu tidak tidak boleh. Agama kita ini anak-anak ibu, coba perhatikan ya. Banyak sekali. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya, kalau ada jiwa-jiwa yang intoleran itu, dia tidak mau berteman dengan yang beda agama dengannya, dia tidak mau berkawan dengan yang beda kulit dengannya. Itulah yang namanya disebut dengan perpecahan. Ya, anak-anak ibu terapkan di sini ya, anak-anak ibu. Marilah kita, marilah kamu semua, jagalah itu mulai dari sekarang. Jangan anggap karena kamu itu masih kecil, bisa-bisa aja ibu. Karena saya contohnya ya seperti si David, ibu dengar David dengar ibu? David dengar ibu? Ya. Iya, Bu. Ya, si David dia berkata, saya kan Kristen, ngapain saya berteman sama yang Katolik itu? Itu kalau berdoa dia itu pakai tanda salib. Itu tidak boleh mengejek. Itulah perbedaan tadi. Jadi perlu kita hargai anak-anak ibu. Jangan nanti kamu kedapatan ada temanmu kalau udah besar kamu nanti tamat. Contohnya ya, di SD kita ada Islam kan? Itu Islam, saya tidak mau berteman dengannya. Itu tidak boleh anak ibu. Itu namanya memecahkan ya persatuan yang ada di Indonesia kita. Bagaimana caranya kita jaga? Ya, kita berteman. Kalau dia beribadah, dia sholat, kita hargai. Jangan nanti karena kita bertetangga ya, dia Islam, dia sholat, maka kita menghidupkan speaker di sini joget-joget sambil besar suara supaya terganggu dia. Itu tidak boleh. Ya, dengar anak-anak ibu ya, itu tidak boleh. Ya, bagaimana kita menjaganya? Yaitu kita menghargainya dengan dia sedang sholat, mari kita tenang, tidak boleh ribut, kita hargailah
saudara kita yang sedang beribadah. Ya. Jadi itulah mengenai tadi peta kita ini anak-anak Ibu ya. Ya, kalau kita lihat luasnya itu negara kita ada 1,905 juta kilometer persegi. Sangat luas itu, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, di situ kita lihat letak Indonesia itu berada di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itulah negara kita, negara Indonesia. Baik, anak Ibu, di pelajaran IPS ini sudah pahamkah kamu? Sudah. Ada yang ditanyakan anak Ibu? Cerlin, ada yang perlu ditanyakan anak Ibu? Sudah. Oh, berarti sudah paham semua ya anak-anak Ibu. Apabila di kemudian hari ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Ibu lewat WA ya. Iya, kita teruskan kalau sudah paham sampai di situ, kita teruskan ya anak-anak Ibu. Di sini di layar kita itu ada 2 buah gambar Ibu sediakan. Coba perhatikan gambar itu. Itu gambar yang pertama itu peristiwa apakah itu? Gambar 1. Banjir. Iya, betul sekali, gambar banjir. Apalagi gambar 2 apa? Kebakaran hutan. Betul sekali. Iya. Kenapa bisa ada itu? Kenapa bisa terjadi itu? Itulah yang disebut dengan ada 2 alternatif. Itu karena ulah manusia. Jadi ini terjadi karena ulah manusia. Contohnya pada banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena manusianya membuang sampah dengan sembarangan, bukan pada tempatnya. Akhirnya karena dibuang ke laut, terjadilah penyumbatan. Akhirnya terjadi yang namanya banjir. Itulah kenapa terjadi banjir-banjir itu di kota besar ya. Kemudian pada kebakaran, kadang orang itu membakar hutan dengan sembarangan, tidak memikirkan yang lain, apakah dampaknya nanti kalau terjadi kebakaran. Ya, itu adalah ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak berpikir tentang kehidupan yang lain, kehidupan orang lain. Jadi, itu adalah sifat-sifat yang perlu ditinggalkan ya anak-anak Ibu ya. Ya, anak-anak Ibu berdasarkan gambar ini nanti, mulai sekarang cobalah kalau kamu itu jajan, kan ada plastik jajannya, dikumpulkan di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Kemudian jangan kalau ke hutan kita menebang-nebang pohon sembarangan, bahaya, bisa terjadi itu longsor. Ya, jadi mulai sekarang anak-anak Ibu ini harus kita lestarikan lingkungan kita itu. Kita jaga sebaik mungkin dan semampu kita ya. Bagaimana bisa itu anak-anak Ibu? Ya, karena ini nanti kegunaannya untuk generasi kita ke depannya. Seperti kamu semua ya. Kamu ini nanti sebagai generasi penerus menggantikan ibu ini. Sebentar lagi ibu ini udah tua. Jadi sebagai generasi penerus nanti kalian inilah. Mungkin diantara kalian ini nanti ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi menjadi guru juga nanti. Ya, jadi itulah nanti nak ya tingkatannya. Jadi kalian inilah sebagai generasi penerus. Makanya dijaga total ya. Baik dari sikap, perilaku, dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari rumah, lingkungan, dan bersama teman-teman. Ya. Kita teruskan anak-anak Ibu. Selanjutnya, ya, di sini ada berupa teks. Ya, Ibu mau yang membacakannya. Siapa yang belum dapat giliran tadi membaca? Si Ovi, silakan dibaca Ovi. Ovi, lingkungan di sekitar kita silakan baca anak Ibu. Bisa?
David, kecilkan volume speakernya David. Edita, kecilkan. Sudah? Iya, kecil kali suaranya si Ovi ya. Ya, teruskan membacanya Iren. Pertanyaan apakah itu? Iren? Pertanyaan, apakah itu lingkungan kamu? Apakah kamu sudah benar-benar menjaga lingkungan? Kalau iya, selamat, kamu bukan termasuk salah satu dari faktor pengubah lingkungan. Kamu adalah sosok yang cinta lingkungan. Iya, betul sekali. Ya, teruskan membacanya. Siapa itu? Brian. Contoh Iya, DLL itu dan lain-lain. Ya, jadi anak-anak ibu, ini lingkungan di sekitar ini seperti yang ibu jelaskan tadi ya, terjadinya perubahan itu lingkungan itu disebabkan ulah manusia seperti menebang pohon di hutan sembarangan, membuang sampah di sungai dengan sembarangan. Ya, inilah dia. Bagaimana caranya? Kita harus menjaga lingkungan kita ini agar tetap asri. Ya, jadi itu keperluan kita bersama. Ya, kita lanjutkan ya anak ibu. Ya, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, nah, di sini ada tugas ya anak-anak ibu. Tugas bahasa Indonesianya itu yaitu menentukan ide pokok yang terdapat pada paragraf yang telah kamu baca tadi di teks tadi. Tapi ini bukan dikerjakan sekarang. Ini dikerjakan nanti melalui LKPD, baru dikirim nanti kepada ibu melalui WA pribadi ibu ya. Jadi itu tugas kamu, yaitu menentukan ide pokok yang terdapat pada paragraf yang telah kamu baca tadi, yang telah dibacakan temanmu. Bagaimana, sudah dimengerti anak ibu? Sudah, ada 2 tugas kita ya. Iya, bagus sekali. Ada yang ditanyakan tentang tugas kita ini? Ada yang ditanyakan anak ibu? Tidak. Bagaimana cara mengucapkannya, Bu? Dikerjakan melalui nanti lembar LKPD. Ibu sudah menyiapkannya ibu. Ibu sudah menyiapkannya nanti. Ibu bagi kepada kamu semua dan kamu kerjakan. Kamu isi nama kamu. Baru kalau sudah siap nanti laporkan kepada ibu melalui WA. Ya, WA yang telah ibu bagikan tadi, WA pribadi ibu ya. Ya, jadi kamu sendiri-sendiri mengirimkan tugasmu. Batas pengiriman tugasnya jam 7 malam ya, jam 7 malam. Kapan dibagi soalnya, Bu? Iya, ibu kirim nanti di WA grup kita ya soalnya, dan kamu tinggal menentukan pokok tadi ya, pokok atau ide pokok pada paragraf tadi. Itu soalnya ya, kamu tentukan berdasarkan teks yang sudah dibacakan oleh teman-temanmu tadi. Ya, bisa dimengerti anak ibu? Bisa, Bu. Bagus sekali. Baik, kalau sudah dimengerti kita lanjutkan ya anak-anak ibu, mengingat waktu kita udah mau kesiangan. Ya, perhatikan berdasarkan materi yang telah kita dengarkan tadi, yang sudah kamu simak tadi, yang sudah ibu jelaskan tadi. Di sini ibu buat kesimpulan. Coba dibacakan itu dulu apa? Cerlin. Bacakan kesimpulan kita anak ibu. Kesimpulan 1, bahasa Indonesia. Ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. 2. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. 3. Cara menentukan ide pokok, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut.
Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Iya, jadi itu kesimpulannya ya. Di sini ada jawaban kamu tadi tentang ide pokok yang terdapat pada paragraf yang sudah kamu baca tadi ya. Jadi ini kesimpulannya tentang pelajaran kita pada hari ini, khusus bahasa Indonesia. Kemudian PKN, silakan dibacakan itu Brian. Dan siap-siap nanti IPS dibacakan oleh David ya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi suatu fondasi atau dasar bagi pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Bagus sekali ya membacanya. Coba diteruskan membaca itu Fonta. IPS-nya nak. Ya Bu. Sampah ke perairan. 3. Aku manusia mata rusak. Jadi ada semacam tanggung. Ya, sudah ya, udah dibacakan semua ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yang sudah kita pelajari. Sekarang, mari kita jaga lingkungan kita supaya kita bisa nikmati lingkungan yang sehat, bersih, dan terhindar bencana. Dalam keberagaman kita ini, kita berbeda-beda agama, ada yang satu agamanya, ada Kristen, ada Islam. Ya, disinilah kita jalin kebersamaan itu. Kita bersahabat dalam keberagaman, kita kuat karena berbeda. Indonesia adalah rumah kita. Indonesia itu apa? Rumah anak-anak ibu? Rumah kita. Ya, kita simpulkan ya. Tapi ibu mau pilih salah satu di antara kamu yang menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, coba dulu siapa yang bisa menyimpulkan? Nanti dapat hadiah dari ibu ya. Kalau kalah tidak perlu khawatir. Ya, ibu tidak marah. Dan kalau salah ibu betulin nanti. Coba disimpulkan dulu siapa yang bisa. Seperti yang kita pelajari tadi. Siapa? Cherlin, bisa? Ada Cherlin? Fonta? Bisa Bu. Oh bisa, si Fonta ya? Ya oke, silakan anak ibu. Pancasila bernegara kita Bu. Iya, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara kita. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat si Fonta. Bisa dia menyimpulkan ya. Tetap semangat ya anak ibu ya. Nah, yang lain ada yang bisa menyimpulkan? Apalagi di bahasa Indonesia? Bisa menjaga lingkungan. Siapa itu? Si Brian. Nah, ayo Brian, apa tadi nak? Oh, betul sekali. Kita harus menjaga lingkungan, betul sekali. Berarti ibu tidak sia-sia menyampaikan materi ini. Anak-anak ibu ini sudah paham tentang materi yang ibu sampaikan, sehingga anak-anak ibu dapat menyimpulkannya baik dari PKN, bahasa Indonesia. Ya, jadi tetap semangat ya anak ibu ya. Jangan hanya nantinya pada saat ini kamu semangat, pulangnya nanti kalau sudah bubar kamu lupa dengan pelajaran kita. Marilah kita terapkan dari di kehidupan masing-masing ya, terutama anak-anak kami ini ya, karena sebagai generasi penerus. Iya, baik anak ibu, karena sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelum kita pulang atau sebelum kita bubar,
kita mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa. Ya, Ibu mau yang memimpin kita dalam berdoa si Iren. Ada Iren? Ya, silahkan Iren. Pimpin kita dalam doa, Nak. Mari kita berdoa. Amin. Iya, amin. Baik. Terima kasih ya anak Ibu Iren. Ya, jadi karena sudah selesai pembelajaran kita, besok besok anak Ibu kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat siang semua. Ya Ahobu. Bye bye.